Halo pemirsa, dipicu cemburu, seorang nenek di Bandung, Jawa Barat menganiaya satu keluarganya menggunakan senjata tajam. Sang suami tewas, anak dan cucunya kritis. Saya, Rian Kaputra, kita jumpa lagi di program Berita Kriminal. Bersama kita akan mengungkap dunia kejahatan dengan berbagai laporan kriminal dalam sergap. Melotor 19 jajaran Puring hingga saat ini aman terkendali. 86 bantuannya 87 jajaran kuda 86. Pemirsa, dipicu saling ejek di media sosial, dua kelompok pelajar di Kota Tangerang, Banten janjian untuk tawuran. Kedua kelompok saling serang menggunakan senjata tajam. Ya, hasil pembacokan di polisi tadi. Orang Sibruk. Dua kelompok pelajar terlibat tawuran di jalan raya. Peristiwa ini terjadi di wilayah Polres Indah, Kota Tangerang. DPR telah menangkapnya nih. Sambil berlari, dua kelompok saling serang menggunakan berbagai jenis senjata tajam. Akibat kejadian ini, 3 orang pelajar dari salah satu kelompok menjadi korban. Para korban umumnya terkena sabetan senjata tajam di pinggang dan punggungnya. Aksi tawuran ini terhenti saat warga dan polisi tiba di lokasi kejadian. 6 terduga pelaku yang masih di bawah umur ditangkap warga. Ya, hasil pembacokan. Aksi tawuran dua kelompok pelajar ini dipicu saling ejek di media sosial. Dari senjata tajam, saat ini ketiganya masih dalam perawatan. Sementara beberapa anak yang sudah kita amankan dari sekian banyak yang teridentifikasi oleh tim kami. Usai kejadian, barang bukti seperti percakapan di media sosial dan senjata tajam disita petugas. Dari Kota Tangerang, Banten, Sukron melaporkan. Aksi brutal geng motor kembali terjadi menyerang permukiman warga di Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat. Akibatnya 3 warga terluka terkena senjata tajam. Kamera CCTV ini merekam aksi penyerangan yang dilakukan sekelompok orang diduga geng motor di kawasan pemukiman Cagar Alam, Pancoran Mas, Kota Depok. Para pelaku datang dengan bergelombor, langsung menyerang warga yang tengah berkumpul tanpa alasan jelas. Saksi menyebut aksi brutal para pelaku dilakukan dini hari dengan langsung menyerang dan merusak warung milik warga. Ya ini acak-acakan roti nih, sama ini nih di babat, sama orang yang lagi beli rokok tuh, bacok ininya nih, tangannya. Yang Bapak tahu ada berapa korban sih Pak kena bacok itu Pak? Satu Ya? yang di warungnya satu. Mereka datang aja, ketua buka itu aja. Berapa motor Pak yang melihat? 2 motor yang pertama. 2 motor yang pertama. Nah, ketika ribut besar itu berapa banyak mereka Pak? 3 orang. 3. Ya itu sasaran siapa aja yang ada pas sudah ada mau belanja. Main serang begitu aja, membabi buta. Tidak ada unsur buat menyerang, tidak. Warga ada yang luka Pak? Tidak ada, cuma tidak kenal juga arah sana. Hingga saat ini, Satreskrim Polres Depok masih menyelidiki kasus ini dengan melakukan pemeriksaan rekaman CCTV dan sejumlah saksi di lokasi. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky melaporkan. Diduga pengemudi mengantuk, mobil menabrak truk di flyover di Rawamangun, Jakarta Timur. Proses evakuasi pengemudi mobil yang terjepit berlangsung dramatis. Dengan hati-hati, petugas berupaya mengeluarkan seorang pengemudi mobil pickup yang terluka dan terjepit usai kecelakaan di kawasan flyover Coca-Cola Rawamangun, Jakarta Timur pada dini hari. Kecelakaan diduga terjadi akibat pengemudi mobil pickup mengantuk hingga melaju dengan kecepatan tinggi dan menabrak truk di depannya. Evakuasi korban yang terluka parah berlangsung dengan menggunakan alat khusus di tengah jalan. Kendalanya si korban itu terjepit di setir ya, di komstirnya terjepit sehingga menyulitkan kita untuk melakukan ekstrikasi. Proses evakuasi itu memakan waktu berapa lama? Sekitar 30 menit ya. Korban langsung dilarikan ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk bisa mendapat perawatan medis.
Kasus kecelakaan ini kini ditangani unit laka lantas Polres Jakarta Timur. Dari Jakarta, Helmi Sangjambati melaporkan. Puluhan warga termasuk balita dilarikan ke rumah sakit akibat keracunan gas dari pengeboran di Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Diduga pengeboran yang berada di dekat permukiman mengalami kebocoran. Puluhan warga Sibangor Julu hampir bersamaan dilarikan ke RSUD Panjambungan Mandailing, Natal karena mengalami muntah dan kejang. Di antara korban yang dirawat adalah anak-anak balita. Warga diduga keracunan akibat tinggal di dekat pengeboran gas asam sulfida milik PT Sorik Merapi. SMGP. Terus? Tiba-tiba udah gimana? Katanya udah apa aja bau, lah kan muntah-muntah. Ada bau yang sangat nggak enak. Bau gas? Iya. Terus kakak di mana tadi itu? Di rumah. Jumlah korban terus bertambah, bahkan sejumlah warga pingsan. Banyaknya korban membuat warga harus tidur di lantai. Warga merasa bau gas menyengat setelah PT Sorik Merapi melakukan pengeboran gas di Sumur Baru. Korban keracunan gas mencapai 58 orang termasuk balita dan dirawat di 2 rumah sakit. Polisi telah melakukan penyelidikan dugaan kebocoran pengeboran gas ini. Sebelumnya PT Sorik Merapi telah memberitahu warga akan adanya pengetesan Sumur Baru. Pengetesan kadarnya 0 katanya. Jadi dari alat detektornya itu katanya 0, tapi ternyata kok ada laporan warga mual, muntah, dan pusing. Sehingga pengetesan tersebut langsung di stop, ya, langsung di stop pengetesannya. Kondisi warga yang dirawat telah membaik sementara pengujian pengeboran Sumur Baru ini telah dihentikan. Sebelumnya, tahun lalu, kebocoran gas pengeboran PT Sorik Merapi juga terjadi mengakibatkan 4 orang meninggal dunia akibat keracunan. Dari Mandailing, Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein melaporkan. Pemirsa, pelaku pembunuhan wanita yang jasadnya ditemukan di pekarangan rumah warga di Bandung, Jawa Barat ditangkap polisi. Terungkap pelaku sempat membawa jasad korban berkeliling menggunakan motor sebelum dibuang. Dua pelaku pembunuhan terhadap seorang wanita yang jasadnya ditemukan di perkarangan rumah warga di Arca Mani, Kota Bandung, Jawa Barat ditangkap polisi. Satu pelaku yang menghabisi nyawa korban, satu pelaku lainnya ikut membuang jasad korban. Penemuan jasad korban dengan luka di kaki dan leher ini sempat menggemparkan warga. Diduga jasad dibuang pelaku saat kondisi sepi malam hari. Saat ditemukan, korban mengenakan jaket dengan ciri-ciri memiliki tato di kaki. Setengah 7 pagi-pagi ya, saya kan mau ke warung. Saya sempat mau ke warung, sebelah situ di depan rumah itu saya balik lagi karena ingat kompor belum dimatiin. Pas ngelewat ke sini, saya lihat kayak gundukan sampah baju gitu. Cuma pas dilihat-lihat lagi kok ada kakinya, jadi saya lari lapor suami yang ada di sana di rumah. Kenapa? Pakai hijab atau gimana korbannya? Pakai hoodie, kayak jaket hoodie gitu. Kedua pelaku hingga kini masih menjalani pemeriksaan di Mapolsekta Arca Manik untuk mengetahui motif pembunuhan ini. Dari Bandung, Jawa Barat, Jupita Melana melaporkan. Diduga akan menculik 2 bocah, seorang nenek ditangkap warga di Kembangan, Jakarta Barat. Pelaku ternyata mencuri anting emas milik korban dengan dalih butuh uang untuk pulang kampung ke Cirebon. Sini bang, bawa sini bang. Jangan begini, saya videoin. Warga meneriaki seorang wanita yang diduga akan menculik 2 orang bocah perempuan di Jalan Al-Falah, Kembangan Utara, Jakarta Barat. Wanita 61 tahun ini sempat mengelak saat ditangkap dan dibawa ke kantor RW setempat. Pelaku kemudian diamankan polisi ke Polsek Kembangan. Awalnya pelaku berpura-pura meminta diantar korban mencari rumah guru ngaji dengan iming-iming uang Rp20.000. Namun ternyata pelaku mencuri anting emas korban seberat 0,5 gram.
Setelah sampai, terus nenek dia bilang gini, ini tempat guru aku gitu katanya. Bukan di sini, anterin saya yuk. Nanti kamu saya kasih duit 20-20, namanya anak kecil kan. Lalu mereka jalan lagi, setelah di tempat sepi, antinya dibuka. 1 kilo, ada seorang saksi yang melihat bahwa salah satu anak yang menjadi korban dibawa oleh nenek, di mana saksi tersebut mengetahui bahwa nenek tersebut bukan keluarga dari korban. Kemudian saksi tersebut mengikuti atau membuntuti nenek tersebut sampai di TKP, kemudian saksi meminta bantuan dari warga yang ada di TKP, kemudian mengamankan nenek tersebut. Kepada polisi, pelaku berdalih mencuri anting korban karena butuh uang untuk pulang kampung ke Cirebon. Pelaku bakal terancam hukuman 7 tahun penjara. Dari Jakarta, Miftah Gani melaporkan. Pencurian 2 sepeda motor di rumah kos di kawasan Cideng, Gambir, Jakarta Pusat terekam CCTV. Diparkir sembarangan tanpa kunci pengaman ganda, pelaku membawa kabur motor kurang dari 1 menit saja. Aksi pencurian motor penghuni kos di Jalan Biak Cideng, Gambir, Jakarta Pusat ini terekam jelas di kamera CCTV. Dengan tenang, 2 pelaku beraksi menggasak motor terparkir sembarangan dan dilakukan tanpa kunci pengaman tambahan pada dini hari. Dalam melancarkan aksinya, pelaku hanya membutuhkan waktu 40 detik untuk bisa menggasak 2 motor sekaligus. Kedua korban baru menyadari motornya hilang saat akan berangkat kerja di pagi hari. Kejadiannya jam 3 pagi, jadi motor itu ditaruh di sekitar sini. Jadi pas orangnya mau berangkat kerja itu jam tujuan, dia motornya itu udah hilang. Jadi kebingungan 2 orang itu. Bertiga, yang 2 itu ngambil motor, yang 1 bawa motor sendiri. Berbekal rekaman CCTV, korban pun telah melaporkan kejadian ini ke Polsek Metro Gambir. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan. Diduga asik mencari ikan, 3 bocah laki-laki terpeleset hingga tewas tenggelam di kolam ikan di Tasikmalaya, Jawa Barat. Jasad korban ditemukan di kedalaman 2 meter. Warga Gunung Tanjung, Tasikmalaya, Jawa Barat dikejutkan dengan tewasnya 3 orang bocah laki-laki di kolam ikan milik warga setempat. Polisi yang mendapat laporan langsung melakukan olah TKP. Ketiga korban tewas, Aditya Husada 5 tahun, Arfan 6 tahun, dan Akmal 6 tahun. Para korban yang tewas ditemukan di kolam berukuran 12 meter persegi di kedalaman 2 meter milik Aceng Sobana, orang tua salah satu korban, Aditya Husada. Warga pertama kali menemukan jasad Akmal saat proses evakuasi muncul 2 jasad lainnya. Para korban sempat dibawa warga ke Puskesmas Manonjaya untuk pemeriksaan. Lari. Ternyata udah diangkat satu, kayak langsung pegang, langsung dibawa ke sini. Ternyata satu lagi itu udah diangkat. Peristiwa terjadi diduga saat para korban tak bisa berenang terpeleset ke kolam saat asik mencari ikan. Di saat melanggar itu mereka terus bermain ya, sama teman-temannya itu yang 3 orang itu. Nah, kemungkinan dia kan sukanya nyari ikan ya, kemungkinan katanya sih habis mancing, nggak tahu nih kalau kesananya tahu nanam ikan di sana atau gimana ya, kita kurang jelas juga Pak. Polisi masih menyelidiki penyebab kejadian ini. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Juharyono melaporkan. Seorang mahasiswi hamil tewas dibunuh kekasihnya yang merupakan pengepul barang rongsok di Tegal, Jawa Tengah. Apa pemicu sakit hati pelaku hingga merencanakan pembunuhan? Ikuti informasi lengkapnya sesaat lagi, tetap di Sergap. Bantuannya, 87 Jalan Kuda, 86.